Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya materi mengenai routing ya, di Cisco Packet Tracer. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah routing dinamik. Ya. Jadi ini lanjutan yang dulu pernah kita bahas ya, yaitu routing statik. Nah, kita coba belajar mengenai routing dinamik. Nah, bedanya apa mengenai antara routing dinamik dan routing statik? Eh, Kalau routing dinamik itu adalah jenis router yang mampu membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Nah, jadi teman-teman beda ya antara routing statis dan routing dinamik. Nah, kalau routing statis dulu yang pernah kita praktekkan itu adalah semua tabel routing itu dikelola atau dimanajemen secara manual, ya, baik dari eh, destination networknya, kemudian IP address destinationnya, kemudian subnet mask destinationnya itu harus diatur secara manual di router gitu. Nah, kalau untuk routing dinamis kita tidak perlu mengatur hal tersebut. Gitu. Yang perlu kita atur itu adalah protokol, ya, protokol routing dinamis, gitu. Jadi yang perlu kita atur itu adalah eh, yang perlu kita setting itu adalah protokolnya ya, protokol dari routing dinamis. Ada beberapa protokol yang bisa kita pakai ya untuk di routing dinamis ini. Di antaranya adalah routing RIP atau protokol RIP. Ya, ini ada protokol RIP, Routing Information Protocol. Ya, RIP itu. Kemudian ada IGRP, ya, Internal Gateway Routing Protocol. Kemudian ada OSPF, Open Source Path First. Kemudian yang terakhir ada BGP, Border Gateway Protocol. Nah, di semua protokol ini mempunyai eh, kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu. Oke, balik lagi ke routing ya. Nah, ini cara kerja dari proses routing dinamik. Ini adalah proses penambahan atau pengurangan informasi tabel routing yang dilakukan secara otomatis. Ya, nah ini kenapa routing dinamis ini lebih fleksibel, karena cocok sekali ya untuk digunakan eh, dalam jaringan yang memang skalanya sudah besar, gitu. Karena kita tidak perlu repot-repot ya, kita tidak perlu repot-repot untuk mengatur IP address destinationnya dari router 1 gitu ya. Kemudian router 3 mengatur IP address destination router 1 gitu ya. Jadi ini kita tidak perlu repot-repot setting ke sana gitu. Yang perlu kita setting itu di masing-masing router itu adalah menerapkan beberapa protokol yang baru saya jelaskan ya. Ada RIP, BGP, ya, IGRP, OSPF dan sebagainya. Nah, yang perlu kita setting itu adalah protokol tersebut gitu ya. Jadi kalian nanti mau pilih protokol yang mana nih? Ya itu nanti tergantung dari kebutuhan juga. Nanti kedepannya saya akan menjelaskan atau akan melakukan praktikum ya menggunakan masing-masing protokol tersebut. Oke. Nah, contoh ini kalau di dynamic routing ya, kalau di dynamic routing itu ada istilah yang namanya administrative distance, gitu ya. Jadi kalau disingkat AD, ya, AD-nya. Gitu ya. Nah, administrative distance ini adalah nilai kepercayaan yang diberikan router kepada sumber informasi routing. Gitu. Nah, maksudnya apa? Jadi
AD ini atau administrasi distance ini adalah suatu nilai ya pada protokol ya. Jadi contoh kalau misalkan nilai dari protokolnya itu lebih kecil ya, lebih kecil berarti paket yang akan dikirimkannya itu akan memilih paket yang memiliki administratif distance yang lebih kecil, karena semakin kecil administratif distance ya, semakin dipercaya router tersebut menjadi rute yang terbaik gitu ya. Jadi administratif distance ini adalah di mana nilai AD semakin kecil berarti sumber tersebut semakin dipercaya dan lebih disukai saat ada beberapa rute dari protokol berbeda ke jaringan yang sama gitu. Nah, maksudnya jadi nanti kalau ada pengiriman paket ya dari router tujuan dan ke router sumber ke tujuan gitu ya, itu nanti akan memilih administratif distance yang lebih kecil gitu ya. Contohnya misalnya ini RIP. Nah, RIP itu memiliki administratif distance 120. Kemudian OSPF itu memiliki administratif distance 110. Nah, berarti nanti source itu akan mengirimkan sebuah paket tuh ya ke router 1. Nah, nanti router 1 itu akan memilih rute yang tercepat dan terbaik gitu ya. Nah, jadi nanti akan sumber tersebut atau paket tersebut akan memilih rute yang memiliki administratif distance yang nilainya lebih kecil. Nah, berarti nanti akan melewati router yang sudah disetting protokol OSPF gitu. Nah, kenapa OSPF? Karena kalau kita bandingkan dengan RIP itu administratif distance-nya itu lebih besar ya kalau RIP daripada OSPF gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini ya secara default ini ada beberapa administratif distance ya. Begitu nilainya ya, sama nilainya. Contohnya ini ada connected interface. Nah, nanti kalau routing connected itu administratif distance-nya kosong. Berarti ini paling tercepat ya connected, karena kan yang langsung terhubung ya antara perangkat jaringan terdekat gitu yang sudah disetting IP itu nanti akan langsung terhubung. Kalau routingnya sifatnya connected atau jenisnya connected. So, ya, ini 0 ya, ada yang 0 nilainya, kemudian static root 1, kemudian EIGRP summary root ya 5, external BGP 20, internal EIGRP 90, IGRP 100, OSPF 110 dan sampai dengan unknown ya 255. Nah, administrative distance ini adalah angka yang memang sudah diatur oleh perusahaan dari Cisco-nya tersebut. Jadi kita tidak bisa merubah ya, kita tidak bisa merubah angka dari administratif distance ini seperti itu. Oke, nah contohnya ini ya, menentukan jalur terbaik nih. Nah, nanti si sumber itu akan mengirimkan sebuah paket ke tujuan, yaitu tujuannya itu adalah router 4. Nah, jadi nanti akan rutenya itu akan memilih OSPF ya, yang ke bawah berarti. Dari sumber ke router 1, kemudian ke router 3, dan ke router 4. Nah, kenapa? Karena kan router 1 sudah disetting OSPF, router 3 OSPF, dan router 4 itu juga sudah disetting protokol OSPF. Nah, jadi nanti si sumber itu akan memilih rute yang memiliki administratif distance yang terkecil ya, OSPF. Nah, ada beberapa protokol routing yang memang menggunakan administratif distance ya untuk memilih rutenya. Ada juga protokol routing dinamis yang menggunakan
memilih lompatan gitu ya, lompatan atau berapa hop atau berapa lompatan yang akan dilewati oleh router. Jadi semakin kecil lompatan, semakin singkat lompatan atau semakin singkat router yang akan dilewati, itu akan semakin baik ya jalur yang akan dilewatinya juga. Seperti itu. Contoh misalkan ini ya. Nah, contoh kalau untuk RIP. Nah, RIP ini adalah protokol routing yang memang metriknya itu ya, perhitungan atau menentukan jalur terbaiknya itu sesuai dengan jumlah lompatan atau hop count namanya itu ya, RIP metrik. Jadi ini RIP ini menggunakan hop count. Jadi tidak menggunakan administrative distance. Contoh misalkan seperti ini. Sumber itu akan mengirim paket ke destination. Nah, sedangkan di sini ada beberapa lompatan nih. Kalau lewat atas ya, misalkan sumber itu mengirimkan paket ke lewat atas misalnya. Kita hitung nih jumlah lompatannya, misalkan R1 ke R2. 1 gitu ya, satu lompatan atau satu hop. R2 ke R4. 2 hop. R4 ke R5. 3 hop. Berarti ini 1 2 3. Nah, ini ada 3 hop nih kalau lewat atas ya. Yang atas dari router 1 ke router 2. Jadi lewat router 2. Itu ada 3 hop. Kita coba bandingkan dengan jalur yang lewat router 3. Router 1 ke router 3 1 hop. Router 3 ke router 5 2 hop. Gitu. Nah, lebih singkat mana ya kalau kita hitungnya melalui hop count atau jumlah lompatan. Nah, secara logik ya berarti kan kalau kita hitung berdasarkan hop itu lebih singkat jalur yang melewati router 3. Nah, kenapa lebih singkat? Karena kan ada 2 lompatan ya, dibandingkan dengan jalur yang melewati router 2. Kalau jalur yang melewati router 2 itu ada 3 lompatan. Nah, berarti jalur terbaiknya itu adalah jalur yang melewati router 3 ya. Itu kalau kita pilih RIP ya, RIP sebagai protokol dinamik yang nanti disetting di router. Jadi nanti memilih jalur terbaiknya itu menggunakan hop count atau jumlah lompatan. Oke, nah ini ada beberapa praktikum ya yang nanti kita coba. Ini kita coba dulu praktikum OSPF nih. Oke, nah jadi silakan teman-teman kalau misalkan mau mengikuti praktikum yang nanti kita praktekkan, ya silakan disiapkan Cisco paket tracernya ya, dan nanti ikuti sesuai dengan apa yang diinstruksikan di video recording atau video pembelajaran ini. Oke, silahkan disiapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita coba ya praktikum OSPF teman-teman. Nah, untuk format settingannya kalau untuk routing OSPF itu adalah seperti ini ya, format settingan routing OSPF. Nah, di sini ada yang namanya proses ID ya. Jadi kan kalau di OSPF itu kita harus menentukan router ID-nya dulu atau proses ID. Nah, jadi nanti settingnya itu router OSPF kemudian proses ID ya, proses ID kemudian formatnya itu, format settingannya itu seperti contoh ya. Contohnya misalkan network
192.168.1.0. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan network 192.168.1.0. Oke, ini contohnya. Kemudian yang satu ini adalah wildcard mask. Nah, wildcard mask 0.0.0.255. Jadi kenapa ditulisnya terbalik seperti ini ya? Yang harusnya kan 255, 255, 255, 255 ini supaya nanti akan nyari yang mirip ya networknya. Jadi akan nyari yang mirip dengan network destinationnya. Kemudian areanya area kosong, jadi ada area ID di sini. Nah, kenapa area kosong? Kosong itu adalah backbone. Jadi backbone ini nanti fungsinya itu akan mengatur ya, akan mengatur beberapa koneksi jaringan atau beberapa paket yang memang melewati area kosong atau area backbone. Nah, kenapa area backbone? Karena kan jalurnya itu adalah jalur utama, ya, jalur utama. Jadi kita dan semua routing dinamik atau protokol routing dinamik itu akan dan harus melewati area backbone dulu, gitu ya. Jadi jangan menggunakan area lain kalau area backbone. Nah, kalau untuk proses ID sih, kalau proses ID boleh berbeda juga sih, boleh ya. Tapi alangkah baiknya sama kalau proses ID. Untuk ID-nya ya, areanya itu harus area kosong, seperti itu. Oke, nah kita coba praktekkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi prakteknya. Nah, ini kita coba buatnya seperti ini ya topologinya. Jadi ada satu switch dan di bawahnya itu ada dua end device. Di atasnya itu ada router 1 dan router 2. Jadi ada dua router ya yang berbeda. Kemudian di sampingnya juga itu ada switch dan di bawahnya itu ada dua device, end device, laptop 3 dan laptop 4. Nah, untuk pengelamatan IP address-nya di sini ada FA10. Nah, FA10 itu adalah interface yang terhubung dari router 1 ke router 2. FA10 dari router 1 itu menggunakan IP address seperti ini ya, 12.12.12.100. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di router 2 itu ada interface FA10 juga yang terhubung ke router 1. IP address-nya adalah 12.12.12.254. Subnet masknya 255.255.255.0. Itu. Nah, kemudian dari router 1 itu ada interface FA0/0 yang terhubung langsung ke switch ya. Yang terhubung langsung ke switch melalui jalur FA0/1 atau melalui interface FA0/1. Nah, interface FA0/0 yang ada di router itu saya kasih IP address juga. IP address-nya itu adalah 192.168.1.254. Oke, itu ya, ngerti. Paham nih. Nah, kemudian untuk router 2 juga sama ya. Router 2 juga interface FA0/0 itu terhubung ke switch melalui interface FA01. Nah, interface FA0/0 di router 2 itu dikasih IP address 192.168.2.254. Jadi di praktikum ini kalian harus setting IP address-nya dulu ya. Jadi kalau untuk di video pembelajaran ini yang saya praktekkan itu langsung ke routingnya, tidak konfigurasi IP address dari awal
ya. Jadi ini untuk itu apa? Untuk meminimalisir, bukan meminimalisir ya. Jadi untuk menyingkat lah ya, menyingkat praktikum yang nanti saya buat ini. Oke. Nah, kemudian di laptop 1 yang ada di jaringan router 1 ya, laptop 1, laptop 2 itu dikasih IP address yang memang satu network dengan FA 000 yang ada di router 1. Ini kan satu network tuh ya, 192.168.1. Kemudian ini juga sama laptop 2 192.168.1. Untuk network ID-nya boleh ya, bebas lah ya, terserah kalian mau titik 11, mau titik 50, mau titik 60, itu juga silahkan, boleh ya. Asalkan networknya itu sama dengan network yang dipakai di router 1. Begitu juga yang di laptop 3. Laptop 3 sama laptop 4 ya. Laptop 3 sama laptop 4 itu kasih IP address dengan network yang sama dengan router 2. Gitu. Oke, nah itu penjelasan dari IP address-nya ya. Kita coba langsung ke routing OSPF nih. Nah, di routing OSPF kita coba setting dari router satunya dulu. Ini kondisinya belum di setting routing OSPF ya. Kita coba enable, kemudian konfigurasi terminal. Nah, routing dinamis ya, routing dinamis itu cara routingnya itu harus berada di mode config terlebih dahulu. Jadi kita harus masuk ke mode config-nya dulu, ke global konfigurasi. Jadi tidak bisa masuk ke salah satu interface. Jadi settingnya itu harus di mode global konfigurasi. Nah, di sini ya, settingnya itu pastikan kalian berada di mode ini. R1 config. Ya. Oke. Yang pertama sesuai dengan yang ada di PowerPoint ya, format setting routing OSPF, itu kalian harus masuk ke proses ID-nya dulu. Jadi harus masuk ke routing OSPF. Kemudian ID prosesnya mau diproses di ID berapa? Ya. Kita coba masuk ke ID 10 ya, sesuai dengan defaultnya. Kita coba masuk ke ID 10. Nah, di router OSPF 10. Nah, kita sudah berada di router OSPF 10. Bentar, ini bisa diperbesar nggak ya? Enggak kayaknya ya. Ini saya coba perbesar dulu. Sebentar, saya agak lupa lagi nih cara memperbesarnya ya. Function, view option, reference. Nah, reference, font. Nah, fontnya kita coba perbesar. Kita coba 13 mungkin ya, atau ini aja nih, 16, apply. Coba cek. Oh, nah udah ya. Men. Router OSPF 10. Router OSPF 10 itu pastikan kalian sudah masuk ke ini ya, ke config router. Nah, kalau sudah berada di config router, kita bisa memasukkan routing dinamis OSPF atau protokol OSPF. Nah, setelah ini sesuai dengan format ya yang ada di PowerPoint, yang perlu kita masukkan itu adalah networknya, network dari router tersebut ya, network dari router source-nya. Kemudian setelah networknya kita masukkan wildcard 0.0.0.255, kemudian areanya kasih area 0 atau area backbone, karena semua routing dinamis itu harus melewati area backbone dulu. Seperti itu. Oke, kita coba ya.
kita masuk ke Cisco pakai tracer. Nah, kita coba masukkan networknya. Networknya berarti 192.168.1.0, kemudian 0.0.0.255. Ini saya coba perbesar dulu. Oke. Kemudian masukkan area ya, area kosong. Nah, saya coba perjelas dulu. 192.168.1.0 itu adalah network dari interface FA0/0, karena kan nanti yang akan dihubungkannya itu adalah end device ini ya. Jadi end device ini yang ada di bawah switch ya, laptop 1 dan laptop 2 itu harus terhubung dengan network yang router 2 ya. Berarti end device di router 1 harus terhubung dengan end device yang ada di router 2, yaitu laptop 3 dan laptop 4. Makanya ini networknya itu harus disetting berdasarkan network yang mengarah ke end device, yaitu FA0/0. Berarti kan networknya 192.168.1.0. Subnet masknya, kemudian area kosong atau area backbone, kemudian enter. Oke, kita coba exit, kemudian exit lagi, kita coba show IP root. Nah, ini masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Karena di router 2 nya belum setting routing OSPF. Kita coba setting dulu. Enable, masuk ke global konfigurasi, kita masukkan networknya ya. Network berarti ini network yang mengarah ke end device, berarti FA0/0 dari router 2. Networknya itu adalah 192.168.2.0, wildcardnya 0.0.0.255, areanya area 0. Kemudian enter. Oh sebentar, kita belum masuk ke OSPF router 10 ya. Kita coba masuk ke router OSPF 10. Area ID-nya sama ya dengan area ID yang router 1. Ini harus sama nih. Supaya apa? Supaya nanti bisa sinkron nantinya. Bisa terhubung. Nah, setelah itu kita coba masukkan network 192.168.2.0, wildcardnya 0.0.0.255, areanya adalah area 0. Enter. Nah, kita coba exit ya, masuk ke privilege mode, show routing, show IP root ya, show IP root. Oke, kita coba ke sini. Show IP root. Show running config. Routing OSPF 10. Oke. Ini sudah masuk sih ya. 192.168.1.0.0.255 area 0. Kita coba cek yang di sini juga, show config, show running config ya. Ini untuk mengecek konfigurasi yang sedang berjalan.
192.168.2.0. Oke, 0.00255 area kosong. Ini OSPF nya 10. Kita coba ya, masih pilot. Oke, masih pilot, berarti ini ada kesalahan nih, ada kesalahan dari cara ngeroutingnya nih. Kita coba cek dulu ya. Oke, kita coba masuk ke kita coba masukkan dulu ya. Sepertinya ini harus dimasukkan dulu yang jaringan yang terhubung langsung ke router 2 gitu ya. Jadi interface yang memang terhubung ke router 2 yaitu interface FA10 yaitu 12.12.12.100. Nah, kita coba masukkan routing protokol OSPF ya. Router OSPF 10. Nah, masukkan network yang interface FA1/0. Network 12.12.12.0. Wildcard 255, areanya kosong. Nah, ya. Network 12.12.0. Wildcard areanya kosong. Enter. Nah, kemudian kita coba masukkan di router 2 juga. Sama. FT, masukkan router OSPF 10. Router OSPF 10 network 12.12.12.0 wildcard 255, kemudian areanya kosong. Nah, kita coba cek lagi ya IP root. So IP root. Nah, sekarang sudah ada tabel routing OSPF nih. Ini saya ngeceknya di router 2 ya. Jadi tabel routing OSPF 192.168.1.0 via 12.12.12.100. Nah, berarti via gateway yang router 1 ya. Kita coba cek lagi yang di router 1. So IP root. Nah, di router 1 juga sudah ada nih. Ini pasti gateway-nya melewati ini ya, melewati yang 12.12.12.254, berarti melewati router 2 nanti. Gitu. Nah, kita coba hubungkan ya, apakah laptop 2 itu bisa mengirim pesan ke laptop 3 yang berbeda jaringan dengan laptop 2. Nah, kita coba nih. Laptop 2 mengirim pesan ke laptop 3. Pilot, coba lagi. Sukses ya. Sukses ya. Jadi cuman seperti itu aja ya untuk settingan OSPF gitu. Nah, nanti silakan kalian bisa lebih dieksplor lagi ya untuk OSPF ini. Coba kalian tambahkan 2 router misalkan ya, 2 router, kemudian kalian setting tuh OSPF-nya ya di masing-masing router tersebut supaya semua router itu akan terhubung satu sama lain gitu. Nah, mungkin seperti itu aja ya untuk routing protokol OSPF. Nah, untuk praktikum mengenai routing protokol seperti RIP, IGRP, itu nanti akan saya upload di video-video selanjutnya ya. Jadi silakan kalian subscribe aja ya untuk
YouTube-nya. Jadi nanti kalau misalkan ada video terbaru itu akan ada notifikasi tuh ya mengenai routing dinamis protokol seperti RIP, IGRP, EIGRP, BGP dan lain sebagainya. Itu nanti saya akan update lebih lanjut lagi. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk praktikum hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan terus terus kembangkan apa yang sudah kita praktekkan ya, supaya kalian bisa lebih memahami mengenai jaringan komputer menggunakan Cisco paket tracer ini. Terima kasih. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.